Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas. Senang sekali saya Anastasia Putri bisa menemani Anda siang hari ini dalam perbincangan dengan tema Pandemi dalam Perspektif Agama yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, saat ini seluruh umat manusia sedang menghadapi satu tantangan bersama, yaitu COVID-19 yang merupakan wabah terbesar pada era modern. Tidak dapat dipungkiri jika kita umat manusia dihadapkan pada kekhawatiran dan kecemasan. Namun sebagai umat beragama, setiap peristiwa pasti mengandung makna teologis dan keimanan. Sehingga dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus berpikir bijak dan bertindak dengan tepat. Lalu bagaimana pandemi COVID-19 dalam perspektif agama? Telah hadir siang hari ini di studio ada Dr. Hajah Azizah MA, Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. Halo dokter, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mbak Putri. Salam sehat terus. Sehat. Dan ada juga narasumber kita, Romo Antonius Beni Susetio Rohaniawan, sekaligus anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang saat ini sedang berada di Yogyakarta. Selamat siang Romo, apa kabar? Selamat siang, kabar baik, salam sehat. Salam sehat selalu. Dan sebelum kita memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi, kondisi studio saat ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didesinfeksi dan kami juga senantiasa selalu menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Untuk itu sebelum kita mulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Nah, pertama-tama saya mau ngobrol dulu dengan Ibu Azizah ya. Bu, meski secara nyata COVID-19 ini telah menginfeksi manusia, tapi masih banyak juga di antara kita yang tidak percaya akan adanya virus ini. Masih banyak yang merasa imun dan yakin tidak akan tertular. Bagaimana wabah atau pandemi dalam pandangan agama Islam? Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu dengan masyarakat luas ini sehingga bisa sama-sama kita memahami masa pandemi ini, bagaimana masyarakat memahami apakah pandemi ini atau tepatnya virus COVID-19 ini benar ada atau tidak. Nah, kalau kita melihat kenyataan yang terjadi, betapa banyaknya korban dari virus ini, kita bisa memastikan virus itu ada. Nah, karena virus itu ada, agama memberi arahan kepada kita disuruh menghindari virus. Nah, karena kita disuruh menghindari virus, maka kita memakai aturan yang diajarkan oleh agama maupun yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Paling tidak intinya karena dalam kenyataannya ada yang tertular dan tentu ada yang penularnya. Nah, untuk itulah kita menghindari wabah itu. Nah, dalam sejarah Islam, bagaimana umat terdahulu menghadapi wabah dan bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat saat itu agar dapat kita petik pelajaran dalam menghadapi pandemi sekarang ini? Baik, wawasan Islam tentang pandemi COVID-19. Saya akan melihat dalam 3 sisi. Yang pertama, bahwa Allah yang menciptakan virus itu. Nah, jadi kalau kita percaya kepada qada dan qadar Allah, bahwa Allah menciptakan segala apa saja yang ada di muka bumi ini tidak terlepas dari kuasanya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita bicara bahwa virus ini adalah takdir Allah.
Kemudian yang kedua, virus ini juga sunnatullah. Arti sunnatullah itu adalah fenomena dan gejala-gejala dan hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta ini. Ternyata virus itu memang ada dan sudah terjadi dari sejak dahulu kala, dan dengan berbagai macam negara atau masyarakat memahami dan menangani virus itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa Allah memberi manusia ini ikhtiar, yaitu ada pilihan dan usaha untuk dia memakai akalnya, apakah virus ini sesuatu yang baik atau yang buruk. Nah, kenyataannya ternyata akibat dari virus ini lebih banyak mudaratnya. Nah, di dalam agama Islam ada konsep maslahah. Nah, di dalam konsep maslahah itulah dilihat apakah seseorang mau menjaga agamanya, menjaga dirinya, atau disebut juga dengan hifzud din, hifzun nafs, hifzul akal, kemudian hifzun nasal, hifzul mal. Jadi ada 5 hal yang penting yang harus dijaga oleh manusia: menjaga agamanya, menjaga dirinya, menjaga akalnya, kemudian menjaga keturunannya, dan menjaga hartanya. Dan dalam hal masalah COVID ini terkait pada 5 ini sebenarnya, tapi fokus utamanya adalah menjaga jiwanya atau menjaga dirinya. Nah, untuk itulah di dalam agama dikatakan la darara wala dirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan juga membahayakan orang lain. Nah, maka kita wajib menghindari virus ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Baik, terima kasih Bu Azizah. Nah, sekarang kita akan beralih ke Romo Beni di Yogyakarta. Tapi sebelum kita ngobrol dengan Romo secara langsung, ada beberapa pesan Romo yang ada baiknya kita simak terlebih dahulu. Saudara-saudara sebangsa setanah air, wabah corona sudah menjadi global. Hampir seluruh dunia terkena dampaknya. Kita harus berdisiplin diri untuk mengatasinya dengan cara jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan hindari perjumpaan yang melibatkan banyak orang. Kunci dari semuanya itu adalah disiplin diri untuk kita mau menyelamatkan banyak orang supaya setiap orang bebas dari corona. Kita pasti mampu dan kita bisa mengatasinya. Ya, kita pasti mampu dan bisa mengatasinya. Tapi kita juga harus belajar ya Romo dari sejarah bahwa pandemi seperti ini juga pernah terjadi. Umat Kristiani termasuk yang terdampak seperti pada masa Kekaisaran Romawi. Lalu bagaimana pandemi dalam perspektif ajaran Kristiani, Romo? Jadi gini, pandemi ini kan virus, maka bagaimana sekarang umat beriman menyikapi ini? Nah, menyikapinya sebelum ditemukan yang namanya antivirusnya, maka ya mau tidak mau protokol kesehatan itu dijalankan dengan disiplin. Nah, disiplin itu apa? Pertama, menggunakan masker, karena salah satu penularan itu lewat droplet. Kedua, bagaimana kita menjaga kebersihan badan, cuci tangan, mandi, air mengalir. Kemudian yang paling penting adalah disiplin, jangan kerumunan massa, karena kan sumber penularan ini kan massa. Jadi sebenarnya cara mengatasi itu pentingnya disiplin itu. Nah, kalau kita memiliki disiplin yang kuat, sehingga kita bisa mengatur jarak, mencuci tangan dengan sabun air mengalir, menggunakan masker, tidak kerumunan, dengan sendirinya kita mampu untuk mengurangi dampak dari penularan virus itu. Dan kita yakin dalam proses teknologi seperti dulu 100 tahun yang lalu, kan Perang Dunia Pertama itu berakhir kan karena virus juga, influenza. Kemudian ada samper itu tipes, itu ramai di Perancis dulu. Nah, maka memang upaya-upaya ilmiah dengan penemuan-penemuan medis itu memang dibutuhkan. Nah, saat ini kan vaksinnya lagi dicari dan kita yakin lah tahun depan mungkin sudah kita menemukan vaksin itu. Tapi penemuan vaksin tidak berarti orang kemudian hidup sembrono, tidak bisa. Jadi vaksin tetap dicari, tapi protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan. Jadi ada perubahan pola hidup baru. Nah, pola hidup baru itu kita berdamai dengan situasi COVID itu dengan cara apa? Yaitu membangun disiplin diri. Supaya dengan disiplin diri kita tidak menularkan banyak orang, kemudian dengan disiplin diri itu kita bisa menyelamatkan nyawa orang, tapi disiplin diri itu akan membuat apa? Situasi ekonomi juga akan berjalan dengan normal. Jadi sebenarnya kalau masing-masing disiplin diri,
mengikuti protokol kesehatan, roda perekonomian juga akan mulai berjalan. Nah, intinya kesadaran dari setiap orang, dari kesadaran kita menggunakan protokol kesehatan itu, kita menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Nah, maka sebenarnya akhirnya kepatuhan kita kepada moralitas publik ini. Jadi kepatuhan kepada protokol kesehatan itu bagian dari ketaatan kita pada cinta pada kita pada Tuhan. Jadi kalau kita menyintai Tuhan kan mencintai sesama. Jadi kalau kita tidak menggunakan protokol kesehatan, kita tetap mengadakan perkumpulan massa tanpa masker, tanpa cuci tangan, mengambil jarak, sebenarnya kita tidak memiliki kesadaran sebagai seorang beriman menyintai Tuhan. Kalau kita menyintai Tuhan kita, maka kita harus membangun kesadaran bahwa saya bertanggung jawab untuk keselamatan keluarga saya, keselamatan tetangga saya, dan keselamatan sekeliling wilayah saya. Nah, tanggung jawab moral ini harusnya menjadi tanggung jawab bersama masyarakat Indonesia saat ini. Ya Romo, ketika tadi belajar dari masa lalu, pada saat itu bagaimana umat agama bersikap agar kita bisa memetik pelajaran dan dapat ditiru saat ini dalam menghadapi pandemi? Ya sama yang seperti dilakukan itu. Jadi ketika wabah influenza Perang Dunia Kedua, kemudian SARS, ya akhirnya masing-masing keluarga itu bertanggung jawab untuk menaati protokol kesehatan pada waktu itu. Sambil akhirnya ketemu yang nama vaksinnya. Sambil menunggu vaksin pada waktu itu, dibuatlah regulasi aturan. Misalnya pada waktu itu ada isolasi juga. Kasus Samper misalnya ada isolasi dalam suatu, kemudian influenza juga disambung yang sama. Isolasi, kemudian masing-masing keluarga dan masing-masing masyarakat membatasi diri. Sehingga memang pada waktu itu 100 tahun yang lalu hampir sama metode seperti ini. Sambil menemukan vaksinnya itu. Dan penemuan vaksin butuh waktu dan proses kan. Nah, sekarang kita beruntung dengan teknologi, itu kan jarak dan ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah. Bayangkan kalau terjadi 100 tahun lalu, orang belum bisa berkomunikasi efektif seperti ini. Nah, sekarang kan dengan teknologi bisa dipenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan pelayanan itu tidak terganggu. Karena orang masih bisa berkomunikasi dengan teknologi. Nah, 100 tahun lalu lebih rumit. Tapi mengapa mereka mampu? Ya karena mereka memiliki disiplin itu. Masing-masing itu untuk menyadarkan masing-masing orang bahwa ini masalah kemanusiaan. Karena itu masalah kemanusiaan, maka masing-masing tidak boleh egois untuk kepentingan dirinya sendiri. Kuncinya begitu. Ya baik, jadi kuncinya disiplin ya Romo. Nah Bu Azizah, kalau pandemi ini berdampak juga ya dalam seluruh sendi kehidupan kita. Nah sebagai umat beragama dan beriman, bagaimana kita sebaiknya bersikap? Karena penting agar kita tidak menjadi carrier yang dapat menulari dan membahayakan orang-orang terdekat kita. Iya, barangkali seperti kata Nabi itu segala sesuatu itu ibda binafsik, mulai dari dirimu dulu. Nah dari diri kita tahu ada wabah, kemudian kita mau mendekati wabah itu atau menghindar dari wabah itu. Nah setelah itu keluarga kita, kan seperti itu. Baru nanti masyarakat. Nah, makanya kita di MUI itu ada Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga itu kita selalu menekankan pada ketahanan keluarga. Jadi dimulai dari ketahanan keluarga. Bagaimana ayah, ibu, anak, nenek, kakek itu semua mengerti bahwasanya virus itu berbahaya. Nah, untuk itu ketika dia akan keluar rumah karena suatu kebutuhan yang memang dia harus keluar, maka dia harus memagari dirinya dengan memakai masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, kemudian dia menjaga jarak, social distancing, menghindari kerumunan. Kemudian di dalam konsep Islam itu ada tambahannya, Mbak, yaitu makan makanan yang bergizi halalan thayyiban mubarak. Nah, jadi halal, kemudian baik, kemudian berkah. Nah, supaya Allah melindungi dirinya. Nah, kemudian selanjutnya minum vitamin untuk menjaga imun tubuh dan olahraga. Nah, kira-kira seperti itu. Nah,
Jadi kita mulai semuanya dari rumah. Kalau sudah dari rumah itu saling memahami bahwa virus ini adalah sesuatu yang berbahaya dan jika dia bisa menulari atau tertular untuk itu. Nah, itulah perlu program pemerintah tadi ya 3M ya Mbak ya. Nah, disiplin menjaga 3M tadi yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membersihkan tangan dengan sabun. Kira-kira seperti itu. Ya, hal yang paling penting dalam pandemi ini juga berdampak pada kegiatan keagamaan tentunya, seperti ibadah berjamaah dan pengajian. Lalu seperti apa bentuk ikhtiar umat Islam dalam menghadapi pandemi ini? Ya, terima kasih Mbak, sangat berdampak. Apalagi di awal-awal, banyak masjid yang ditutup, musola, bahkan pengajian. Nah, beberapa majelis taklim, hampir seluruh majelis taklim tidak lagi. Nah, jadi dampaknya sebenarnya sangat banyak, termasuk juga kepada guru-guru apa semua kan, karena semuanya diharapkan bisa di rumah itu lebih baik ketimbang keluar rumah kan seperti itu. Nah, jadi bagaimana tata cara umat Islam itu dalam beribadah itu ada fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang bagaimana praktek ibadah. Nah, makanya kan sampai sekarang kan masih terjadi itu di masjid ketika sudah ada pembatasan sosial di renggang ya apa sih namanya itu. Ya, pembatasannya itu sekarang kan sudah mulai orang sholat di masjid tapi tetap menjaga jarak. Nah, itu melihat dari panduan yang diberikan oleh MUI itu. Nah, pada waktu masih virus itu masih berat ya, masih merajalela, itu memang masjid-masjid ditutup untuk menghindari itu. Tapi umat Islam ini kuncinya ibadahnya nggak boleh tinggal. Nah itu, jadi ibadah di luar rumah dengan ibadah dalam rumah, dilihat situasi kondisinya. Kalau laki-laki itu salat berjamaah itu lebih bagus di masjid, tapi dalam kondisi tidak memungkinkan, ada virus di situ, dikhawatirkan nanti terjadi carrier tadi ya, ada pembawa sifat di situ, maka dia lebih baik sholat di rumah. Jadi menghindari hal-hal yang tidak baik itu lebih besar. Meskipun sebagian orang berpendapat wajib di masjid umpamanya. Tapi ada kaedah fikih itu mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil musalih. Jadi menolak kemafsadatan, menolak bahaya harus lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Itu Mbak. Ya, termasuk Jumatan seperti ini ya. Iya, Mbak. Dilakukan di rumah atau di masjid tapi yang sudah berjarak. Ya, berjarak dan menjaga protokol kesehatan juga. Nah, kita gantian tanya ke Romo. Kalau Romo Bendi bagaimana penyesuaian dalam ritual ibadah bagi umat Kristiani? Ya, kalau protokol kesehatan dalam misa ya kebanyakan dilakukan misa online dan itu sejak pandemi sampai sekarang. Memang ada protokol masing-masing keuskupan di kampus itu buat bikin protokol kesehatan. Misalnya daya tampung gereja yang biasanya misa 6 kali yang sekali, itu pun dibatasi. Gereja yang biasanya di 1000 jemaat hanya separuh hingga 100 dengan jarak dan protokolnya sangat ketat. Nah, maka sebenarnya sekarang lewat daring itu setiap peserta itu dipastikan memang sudah dia pertama bebas dari COVID sehingga mereka mendaftar. Nah, dalam mendaftar itu ada register dari masing-masing wilayah dan lingkungan. Kemudian dari masing-masing itu mereka sudah menggunakan protokol kesehatan. Jadi masing-masing membawa alat-alatnya untuk supaya mereka terhindar dari COVID itu. Jadi memang ketat sehingga katedral itu misalnya hanya sekali yang biasanya 7-8 kali. Nah, misalnya terus kegiatan lingkungan juga banyak dilakukan lewat daring. Pertemuan-pertemuan pendalaman kitab suci, kemudian doa-doa kering itu lewat daring, lewat online itu, dan itu terjadi sudah hampir 6 bulan ya. Dan dari evaluasi memang kadang-kadang perjumpaan penting, tetapi untuk mencegah dampak terlalu besar COVID ini, maka Gereja Indonesia memutuskan untuk lebih menggunakan online sebagai salah satu cara untuk mengatasi penyebaran COVID. Jadi misa itu dikurangi, bahkan lebih banyak menggunakan media-media online untuk pelayanan pada masyarakat dan pelayanan pada umat, khususnya umat Kristiani. Ya, tapi tentunya sebagian juga mengatakan kalau melalui online itu nggak afdol ya kalau nggak ke gereja. Sama seperti tadi Bu Aziza ya, kalau tidak ke masjid
itu kurang afdol rasanya. Lalu bagaimana tokoh dalam- agama ini bisa meyakinkan umat agar mau menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam beribadah? Tapi di umat juga yang penting kan Tuhan itu hadir setiap dalam situasi ini kan darurat. Sehingga dengan pemahaman yang utuh mereka bisa menerima. Sehingga mereka juga misalnya ada komuni suci yang tidak ada, tapi kan rindu kepada komuni itu bisa juga bagian dari untuk meyakinkan bahwa kehadiran itu meskipun lewat misa keluarga itu bisa. Jadi gereja memang akhirnya melihat dalam komunitas-komunitas itu. Jadi bagaimana pelayanan komunitas-komunitas basis itu yang lebih ditekankan. Jadi memang dilema, semua orang mengalami dilema. Kadang-kadang perjumpaan, ingin bertemu dengan teman, itu kan bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi karena situasi COVID itu akan membawa impact yang lebih besar, maka harus ada dicegah. Lah pencegahan apa? Kerumunan. Maka perlu dibatasi kerumunan. Sehingga kalau toh itu ada misa, itu diatur protokol kesehatannya secara ketat. Jadi misalnya tidak lebih dari kapasitas, yang kapasitasnya misalnya 800 umat, sekarang hanya dikurangi hanya 100. Jadi jaraknya betul-betul diatur betul, sehingga di situ interaksinya pun dibatasi, karena ada petugas gereja yang membatasi interaksi itu. Sehingga misalnya salaman ditiadakan, misalnya lebih dipercepat, itu terjadi supaya apa? Itu tadi mencegah penularan itu. Dan suhu dicek. Jadi kalau suhunya 37 ke atas udah hilang, nggak boleh. Kemudian kalau flu jangan ke gereja. Jadi ada hal-hal yang konkret dilakukan itu supaya apa? Mencegah supaya ini tidak menular. Lah untuk sementara seperti itu, dan ini memang akhirnya penyesuaian ini butuh waktu, tetapi kesadaran ya karena terus-menerus disosialisasikan, umat juga menjadi sadar. Karena kepentingan kesehatan itu kan lebih penting dari segala-galanya. Dan Tuhan paham kok, Tuhan itu maha tahu kok dalam situasi ini. Dan gereja juga memberi secara khusus melewat hari ini kalau waktu Oktober itu sebulan doa rosario untuk pemulihan terhadap COVID. Jadi memohon pertolongan Tuhan agar badai COVID ini segera diakhiri. Sehingga gereja berharap lewat doa rosario sebulan itu penuh seluruh Indonesia, karena dipimpin oleh para uskup Indonesia, seluruh Indonesia, dan itu selama sebulan, itu mendoakan khusus agar bagaimana COVID ini bisa segera diakhiri dan ditemukan vaksin baru. Nah, kita berharap dengan doa-doa seluruh umat manusia sedunia ini, dan dorongan spirit bersama ini, saya punya keyakinan kok, sehingga kita bisa new normal. Tapi new normalnya itu tidak mungkin kita seperti normal zaman dulu, zaman awal, tetapi kita menyesuaikan dan tetap harus setia menggunakan protokol kesehatan. Ya, baik Romo. Kalau Bu Aziza, bagaimana lalu peran otoritas keagamaan Islam dalam merespon pandemi ini? Lalu sejauh mana hal ini dapat memberikan solusi di tengah pandemi, terutama untuk remaja dan perempuan, karena banyak keluarga yang terdampak secara langsung juga mempengaruhi kehidupan mereka. Iya, jadi hampir semua ormas-ormas Islam itu melakukan kegiatan penanggulangan pandemi COVID-19. Saya ambil contoh di MUI, itu ada Satgas Pusat penanggulangan COVID-19 ini. Nah, di MUI ada penggalangan dana, kemudian penyaluran dana tersebut kepada orang-orang yang berhak, terutama yang terdampak COVID. Nah, kita juga di komisi itu ada program kemarin itu Muslimahpreneur. Nah, program itu juga memberi hadiah atau apa gitu untuk usaha bagi perempuan-perempuan yang keluarganya terdampak pandemi COVID-19. Nah, kita juga di Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga ini ada kompilasi dakwah. Jadi sudah ada di YouTube, bisa ditonton Mbak Putri. Nah, itu kita juga memberi edukasi kepada masyarakat, terutama perempuan, juga remaja dan keluarga. Nah, kemudian kita juga melakukan advokasi dan konseling, karena ternyata banyak orang yang stres menghadapi situasi ini. Nah, itulah kita berikan bimbingan, arahan agar mereka tetap yakin bahwa Allah akan mengangkat
pandemi ini akan berakhir. Dan kepercayaan, keimanan itulah yang perlu dijaga kuat, memahami bahwa ini semua takdir Allah. Dan kalau kita ridho dengan takdir Allah, tentu dengan ikhtiar yang kita punya, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, kira-kira itu gambarannya. Romo, Beni, ini ada hal yang tidak tampak namun kita sebagai umat beragama merasakannya dalam hati, yaitu keimanan dan keyakinan. Nah, dari sudut pandang teologi bagaimana agar tidak merasa cemas dan takut dalam menghadapi wabah pandemi ini? Kita yakin ya Tuhan itu beserta kita. Berarti sebenarnya wabah ini Tuhan itu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, kehadiran Tuhan apa? Lewat banyak cara. Jadi kalau kita yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Rahim dan melindungi kita, pasti Dia akan menggunakan cara-cara baru untuk apa? Kita ini melakukan sebuah pertobatan. Jadi wabah pandemi ini kan refleksi kita, refleksi bagaimana tata dunia baru itu, keadaban alam itu betul-betul oleh Tuhan lagi dibersihkan. Sehingga nanti akan muncul pola-pola relasi yang baru, muncul peradaban yang baru. Sehingga kita yakin bahwa ini rencana Dia itu indah. Sehingga kalau kita optimis dan beriman, kita sebenarnya tidak akan stres menghadapinya ini. Karena Tuhan akan memberikan anugerah-anugerah yang lebih besar daripada hal yang terjadi saat ini. Sehingga kalau kita melihat pandemi ini kan akhirnya menemukan pola baru. Bagaimana relasi itu dibangun, akhirnya memiliki interaksi kan. Bagaimana muncul mulai produk-produk baru. Bagaimana muncul mulai kesehatan tentang makanan-makanan yang bersih. Mulai kesadaran bagaimana menjaga ekosistem alam. Mulai ada kesadaran bagaimana kita mulai manusia ini tidak hidup dalam sebuah persaudaraan lintas batas suku, etnis, dan agama. Ada kesadaran-kesadaran baru yang memang ini refleksi bagaimana COVID ini akhirnya menyatukan kita semua. Maka setiap umat manusia akhirnya ditantang untuk menjaga persaudaraan, kesetiakawanan, kebersamaan, dan akhirnya gotong royong itu nampak. Jadi pembelajaran yang paling indah dari COVID ini adalah semangat gotong royong. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, COVID inilah sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu diaktualisasikan oleh masyarakat kita, tapi tanpa orang mau Pancasila itu jalankan dalam mengatasi pandemi ini. Bagaimana kebersamaan di tingkat akar rumput ya, kampung. Kalau ada saudara-saudara kena dampak COVID, mereka bersama-sama menyediakan makanan, menyediakan vitamin, gotong royong satu dengan yang lain, bagaimana mereka mengatasinya agar kampung mereka itu mampu diisolasi, tapi isolasinya itu tidak mengucilkan. Itu luar biasa semangat. Nah ini kan sebenarnya kehadiran Tuhan. Tuhan yang hadir itu selalu membawa berkat dan rahmat. Nah ini yang sebenarnya keyakinan ini, sehingga saya yakin kalau badai COVID ini selesai dan kita bisa mengolah modal-modal sosial, modal budaya dan simbolik gotong royong ini menjadi kekuatan, dan bangsa ini mampu membangun kesejahteraan. Nah ini yang sebenarnya rahmat yang tersembunyi yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa badai COVID ini menyatukan kita untuk memiliki nilai-nilai gotong royong secara bersama-sama. Ya, baik. Terima kasih Romo atas pesannya. Dan terakhir, Ibu Azizah, wabah ini tentunya tidak memandang agama, usia, dan gender. Semua bisa terdampak. Lalu apa pesan Ibu untuk pemirsa di rumah agar kita semua dapat saling bersinergi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Segala sesuatu yang diciptakan tadi tentu mendatangkan maslahat dan mudarat. Besar mana maslahat dan mudaratnya? Karena virus COVID-19 ini besar mudaratnya, maka kata Al-Quran, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu jatuhkan diri kamu ke dalam kebinasaan diakibatkan oleh tangan-tanganmu sendiri. Itu artinya kita disuruh menghindar. Untuk itu dimulai dari keluarga, diberitahu bahwa virus ini berbahaya, kemudian disampaikan juga kepada masyarakat, dan dicontohkan dari diri kita, keluarga kita, dan insya Allah nanti Allah mengangkat virus ini, dan bersabarlah karena semuanya akan berakhir insya Allah. Romo Beni, singkat saja pesan untuk pemirsa di rumah. Ya, saya berharap para pemirsa di rumah
disiplin mengikuti protokol kesehatan adalah kunci sekali. Kalau kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil, maka akan diberi perkara-perkara yang besar. Maka kita diminta untuk taatilah protokol kesehatan, karena menaati protokol kesehatan berarti kita menyelamatkan jiwa-jiwa manusia. Baik, terima kasih Romo Beni atas waktunya dan juga Bu Aziza atas waktunya juga. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pemirsa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya diminta pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para pembicara pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, Mbak. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular.